It's recording now. Okay, here we go. And share Okay. screen. Oke ya, kita lihat ya. Oke, coba saya jelasin dulu ya sebentar sedikit sekilas. Oke, struktur organisasi udah. Oke, sekarang kita lihat pada customer segment. Kalian mau coba mau masuk ke segmen yang mana gitu loh, ya kan? Jadi customer segment, jadi ini ada customer segment dimensions. Jadi kita mesti memperhatikan bisnis kita itu menargetkan pada konsumen yang mana nih? Single consumer atau multi-sided market. Multi-sided market misalnya tuh Facebook ini kayak contoh Facebook yang memiliki model bisnis untuk melayani dua pihak. Jadi baik itu advertiser maupun juga user gitu. Jadi misalnya kepada advertisernya juga kepada usernya. Multi-sided ini umumnya memiliki segmen tersendiri untuk setiap kategori ya. Nanti kalian kemana? Kalau menurut saya sih, kalau kalian misalkan kalau yang kuliner itu kan gitu. Itu kan lebih kepada konsumennya kan konsumen retail, konsumen ibu rumah tangga, ya kan konsumen akhir, end user gitu loh. Kecuali kalau misalkan kalian melayani kepada konsumen atau juga kalian melayani kepada misalnya perusahaan-perusahaan gitu loh. Misalnya melayani kepada perusahaan yang juga menjual makanannya kepada pihak lain. Jadi misalkan gini, kayak teman kamu tadi kayak tadi Fadil yang menjual donat. Donat itu dijual kepada konsumen langsung. Dan juga dia dijual misalnya kepada siapa? Misalnya dijual juga dijual kepada pihak hotel gitu loh. Nah itu disebut dengan multi-sided. Jadi hotel itu juga dia itu kan menjual makanan misalnya kayak kue-kue kampung atau misalnya makanan-makanan basah gitu ya, snack gitu, makanan-makanan basah yang dijual di yang dijual di hotel, yang ada sebagian besar juga mereka mengambil dari tempat lain yang memang khusus membuat makanan-makanan seperti tadi, misalnya donat, kue-kue basah gitu loh, pastel, risol gitu loh. Jadi si hotel ini dia hanya sebenarnya bisa fokus pada makanan-makanan utamanya gitu. Sedangkan kalau untuk yang kecil-kecil ini dia disuplai dari pihak lain, dari pihak ketiga gitu. Artinya itu yang maksud dengan namanya multi-sided gitu loh. Gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi kalian mau melayani konsumennya seperti apa? Karena kalian melayani konsumen hotel dengan melayani konsumen yang retail itu berbeda treatmentnya gitu loh. Gitu kan? Ya walaupun sama-sama menghasilkan uang, tetap ya itu sebaiknya kalau misalkan kalian sudah mulai melayani konsumen misalnya yang hotel atau perkantoran atau misalnya terutama hotel lah. Hotel atau restoran juga itu. Jadi restoran juga dia itu juga menjual makanan basah, tetapi dia tuh tidak membuat sendiri, dia tuh disuplai dari pihak lain. Itu sebaiknya memang itu sudah ada pihak atau ada orang yang menangani pasar yang tersendiri gitu. Jadi ada orang yang khusus, jadi beda orang gitu loh. Karena nanti treatmentnya akan berbeda gitu loh. Gitu. Misalkan si hotel dia minta dikirimin 100 donat. Nah, sesudah itu dikirimin itu nggak langsung dapetin pembayaran, mungkin pembayaran itu mundur misalnya seminggu atau 2 minggu kemudian gitu loh. Gitu kan. Nanti kapan lagi misalnya diminta dikirimin lagi misalnya berapa? 200 donat. Ya, jadi nanti kan karena ya itu ya makanya perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti cash flow kalian bermasalah hanya karena kalian ya tagihan yang di sininya, tagihan dari hotelnya itu macet gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, kan kemarin kan masing-masing ketua kelompok dikirim email. Iya, betul. Yang Indonesian Kreatif. Iya, betul. Terus di dalamnya itu ada beranda sampai pertanyaan-pertanyaan sampai A sampai E. Iya, betul. Terus submitnya proposalnya juga. Itu seluruhnya diisi dan waktu pengerjaannya kapan, Pak? Ya, secepatnya.
Oh, secepatnya. Oke. Iya, iya, ya jangan ditunda-tunda. Ya pokoknya paling enggak ya ini kan kalian kelompok bagi tugas aja. Sudah bagi tugas siapa yang mau mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan apa yang proposalnya gitu loh. Gitu. Jadi paling enggak Oke. ya paling enggak kalian udah ada grand design-nya dulu aja. Jadi grand design-nya seperti apa yang di BMC-nya ini. Kalau kalian udah ada misalnya udah bikin BMC, oke ini tinggal kita kembangin nih gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Oke, Ngerti nggak ngerti Pak. maksud saya? Kemungkinan kalau saya sih Hah? pas proposalnya baru di apa namanya di bagian job desk-nya, terus juga yang pertanyaan paling Ya, di grup kelompok ya, juga apa namanya didiskusiin apa ya, nih jawabannya yang enak begitu ya, Pak. betul. Nggak masalah, nggak apa-apa. Bagi tugas saja. Berarti Jadi secepatnya Pak jatuhnya Pak. sebaiknya, jadi ya paling tidak kalian tuh istilahnya ada beberapa. Saya kan pasti kalian kan tuh kelompok itu Pak, tuh tugas ini kan nggak hanya dari mata kuliah saya kan juga dari mata kuliah yang lain kan. Jadi paling Betul nggak Pak. nih, paling nggak nih kan udah ada yang selesai duluan nih. Paling nggak nanti pasti sebelah menjelang UTS tuh kalian tuh udah mulai berkurang bebannya gitu loh. Jadi pas setelah UTS udah enak nih, udah tinggal presentasi aja gitu loh istilahnya gitu kan. Jadi cara Oh, cara bagi oh, cara, oh, cara bagi waktu seperti itu gitu loh. Itu makanya saya bilang sebaiknya secepatnya as soon as possible. Karena oh, kan kalian kan oke. juga apa namanya kan kalian presentasi kan bukan hanya cuma dari mata kuliah saja kan setelah UTS kan pasti ada mata kuliah yang lain juga mungkin apa statistik atau apa yang lain gitu loh. Nah jadi itu. Nah, makanya kenapa juga kan Oke, saya berarti ya gimana? Ya lanjut gimana? berarti sehabis UTS ini kita ada presentasi gitu dong Pak. Iya betul presentasi. Oh, jadi semuanya yang berarti tugas-tugas kemarin tuh yang tugas kelompok seharusnya disimpan dulu, Nggak apa-apa, terus di share ke disimpan saya nggak masalah juga. Paling nggak dulu. kalau nanti Pak, jadi kan misalkan seperti yang tugas kelompok apa ya tugas yang kedua kemarin itu ya tugas kelompok yang kedua kemarin itu kan apa Oh, namanya yang saya lupa tuh kan ada tuh. Nah itu kamu share ke saya juga nggak masalah. Dan nanti kalau misalnya ada perbaikan pasti saya akan kasih tahu gitu loh. Ini loh gitu loh. Tapi anyway nggak apa-apa, jalan aja dulu terus gitu loh. oke, Yang namanya kalau oke, bisnis itu yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan gitu kan ya. Kalau menurut almarhum Bob Sadino gitu kan, gitu loh. oke, siap, siap. Oke, makanya Oke Pak. ada lagi teman-teman Ada yang lain. banyak Pak teman saya. Ayo ketua kelompok kelas 3B mana nih? Nyaut. Gini, Ya, ya, Ayo gimana ya? 3B. Ya 3B mana nih ada kalau saya mau tanya. Waduh, galau tuh. gimana? Kak, Ya, jadi tugas kita itu intinya lebih ke dalam konsep ya Pak, bukan untuk apa promosi langsung kayak gitu ya Pak. ya konsep di dalamnya kan pasti ada promosi. Ya maksudnya bukan untuk dijual kita ketemu konsumen kayak gitu kan Pak. Ya kalau mau dijual juga monggo silakan. Makanya tadi gitu. sebenarnya saya kasih challenge. Mau nggak usahanya itu di endorse sama ketua umum OKOC, ya kan? Gimana mau dilirik sama Sandiaga Uno kalau kalau ketua umum OKOC aja nggak ngelirik produk kalian, gitu loh, ya kan? Oke Pak. Paling nggak ada sesuatu yang unik gitu loh. Misalnya kalau kayak tadi apa teman saya tadi yang bikin pizza itu, gue pengen tuh ada keluar statement dari Bro Iim, pizza itu rasanya nggak beda juga dengan pizza yang lain yang di restoran. Itu yang gue pengen keluar dari dia. Sehingga apa? Itu keunikan produknya dia gitu loh. Ya kan? Ya memang sih, emang dia juga, ini saya cerita ya, sebelum dia memulai usaha, dia sebenarnya juga dia ada istilahnya maju mundur ragu-ragu gitu loh. Gue keluar dari kantor enggak ya? Gue keluar dari ini enggak ya? Kan saya sering nongkrong sama dia kan kalau lagi ke restoran pas lagi meeting kan. Jadi dia cerita gitu loh, aduh gue sebenarnya gimana ya? Gue juga maju mundur gitu loh. Terus gue lihat juga usahanya juga apa namanya ya maksudnya ya udah mulai stabil gitu loh. Tapi tetap ya saya pengennya sih pizzanya juga enak kok gitu loh. Saya juga ngerasain gitu loh. Ya memang karena mantan orang restoran pizza yang gede ya dia tahu gitu loh apa ya apa namanya bumbu-bumbunya, racikannya seperti apa gitu. Tapi paling nggak dia bisa membuat pizza yang khas menurut dia gitu loh, yang khas homemade pizza gitu loh, bukan
bukan pizza yang dibuat di restoran besar atau hotel gitu, itu kan berbeda. Yang namanya kan apa, kalau di luar negeri itu kalau yang namanya pizza ya homemade pizza. Kalau di Eropa itu kalau roti itu yang buat itu ya memang apa namanya, bakery-nya bakery rumahan gitu loh. Karena lebih fresh gitu loh. Gitu loh. Misalkan saya pernah itu tuh kayak misalnya apa yang kayak di Prancis itu dia kalau tahu nggak roti yang panjang itu roti baguette, itu sebenarnya itu yang bikin itu sana tuh banyak itu emang ya bakery-nya bakery rumahan gitu loh. Yang kalau pagi dia buka namanya, buka tokonya, mulai bikin jam berapa udah siap gitu loh. Nanti sore jam 5 jam 6 sampai jam sore, kalau misalnya masih ada sisanya itu ya sama dia dikasih diskon gitu loh. Itu juga diterapkan di bakery-bakery yang ada di negara kita. Saya pernah dulu ada satu bakery yang ini gue incer nih produknya enak nih, cuma gue tunggu dulu sampai sore dia ngasih diskon, baru gue serbu nih produknya. Dan itu bukan saya aja yang punya pemikir yang sama, yang lain juga sama. Nunggu jam 5 udah jam 5 belum, jam 5 oke nih. Ngantri itu yang beli. Produknya masih banyak, jadi cepat habis di situ gitu loh. Makanya gitu. Jadi intinya sih gitu. Kenapa sih kalian itu kok kayaknya agak alergi dengan jualan? Kalau saya tangkap ya, correct me if I'm wrong. Gini deh, saya juga jualan gitu loh. Gue juga jualan. Misalnya kayak saya jualan rumah gitu, saya bantuin jualan rumah teman saya. Walaupun memang ya belum ada yang sampai deal ya, karena tahu sendiri kan harga rumah kan bukan 10.000 20.000, tapi kan harga rumah itu kan sampai ratusan juta bahkan miliaran gitu loh. Tapi paling enggak progresnya ada gitu loh. Progresnya kelihatan. Oh, ini ada yang nawar, ada yang spesies gini. Oh, ini nawar tapi dia tertarik, tapi dia mungkin budgetnya nggak cukup, yaudah akhirnya dia mundur gitu loh. Seperti itu. Bahkan kalau kalian lihat itu kayak ya bintang film aja juga ikut jualan sekarang gitu loh, gitu kan. Kalau misalnya dia mungkin nggak mungkin juga selamanya dia itu menjadi seorang bintang film, karena dia kan akan ada lagi bintang film muda yang masuk gitu kan. Sedangkan dia ini kan usia nambah terus, palingnya dia harus sudah punya pegangan. Gue nanti mau ngapain ini kalau misalkan gue udah nggak laku lagi gitu kan. Akhirnya saya ikut misalnya jualan apa, kayak misalnya kan kayak Robin Onsu itu kan ada yang namanya ayam geprek Bensu itu kan lumayan gitu kan. Ya dia juga jualan gitu ya. Dia tuh nggak gengsi, dia buka restoran. Kalau misalnya kalau dengar cerita awal seperti apa kan mungkin kalian akan lihat gitu. Awal dia ikut terlibat di situ gitu loh. Gitu. Dan kalian tahu Bu Susi dulu mantan Menteri Perikanan Kelautan, bagaimana dia memulai usahanya itu ya, usaha ikannya itu. Dia tuh nggak duduk di belakang meja, dia mulai usaha apa? Dia terjun ke pasar ikan di pagi hari gitu loh. Jam 4 pagi mungkin jamnya kalian masih pada tidur, masih ngorok, masih tarik selimut, dia itu sudah datang ke pasar ikan untuk milih ikan gitu loh. Gitu. Jadi memang kalau orang ingin berhasil tuh ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu loh. Ya mungkin ada yang bilang korban perasaan, ya oke lah, biasa jadi ya korban perasaan, tapi karena dia punya tekad yang tinggi, punya kemauan yang tinggi, dia nggak peduli. Ya, dia mengorbankan jam tidurnya, yes, betul. Apalagi dia mengorbankan kenikmatannya mungkin gitu kan. Gitu loh. Jelas ya teman-teman ya. Sebenarnya adalah it's about mindset gitu loh. Sebenarnya itu kan yang sebenarnya tuh ya, tugas kita sebagai dosen itu adalah untuk mencoba merubah mindset teman-teman semuanya gitu loh. Hello, lo kalau mau pada lulus ada peluang lain loh selain dari melamar kerjaan seperti apa ya, peluangnya adalah ya coba buka usaha sendiri gitu. Oke teman-teman ya, jelas? Ada lagi yang mau tanyain teman-teman, please? Jelas Pak. Ada lagi? Saya sih lebih suka kalau kita sebuah diskusi seperti ini gitu. Jadi ini akan lebih interaktif gitu loh. Gitu. Oke, yang lain teman-teman gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Oh, kayak PT Indofood gitu ya? Iya nggak sih? Kenapa Indofood? Selena.
Ya kenapa Indofood, Serena? Oke, kalau Indofood, dia kan emang udah gede. Cuma bayangkan kalau masalah pada saat di awal-awal, misalnya kan kayak saya tadi cerita apa namanya, kalau bagaimana Aqua yang sekarang ini dia memulai usahanya jadi tahun 75-76 deh. Dia benar-benar suffering gitu loh. Misalnya almarhum Pak Tirto itu yang pendiri Aqua, dia harus sampai ikut jualan juga gitu loh. Pada saat tahu sendiri kan harga Aqua itu masih lebih mahal dibandingkan harga 1 liter bensin pada saat itu, ya kan? Pada saat itu dia benar-benar suffering dalam artian apa? Karena dia harus mendidik masyarakat, ya kan? Mendidik masyarakat ini loh ada air putih yang dalam kemasan yang sebenarnya lebih baik dibandingkan air putih yang dari ceret. Kalau zaman dulu kita zaman nenek moyang zaman kita masih ngalamin juga potensi kita ya. Zaman nenek kalian atau kakek kalian tuh zaman orang tua kalian dulu. Kalau air putih itu kan itu diambil dari keran, kita masukin ke ceret, kita masak, mendidih, baru kita tuangin misalnya ke botol, tuangin misalnya ke teko gitu kan, seperti itu. Itu bukan dari air galon yang kita kenal sekarang. Itu bagaimana tuh perjuangan Pak Tirto dulu akhirnya Pak Tirto mencoba menawarkan Aqua ini misalnya ke perusahaan-perusahaan asing, itu juga dulu cukup dapat respon yang baik. Bahkan malah saat itu harganya dinaikkan gitu loh. Itu sebenarnya dari persimpangan jalan antara meneruskan usaha atau usaha ditutup gitu loh. Karena apa ya? Karena benar-benar di luar ekspektasi gitu loh. Bahwa sebenarnya kok jadi begini gitu. Akhirnya apa? Karyawannya juga mulai ragu kok. Juga produknya nggak laku, harganya dinaikin. Tapi akhirnya dimasukin ke perusahaan kontraktor Jepang atau Korea itu laku, juga masukin ke perusahaan asing laku gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu pasti ada pengorbanan di awalnya gitu loh. Nah sekarang mungkin di antara benak kalian, Pak, kalau setiap usaha itu apakah selalu berhasil? Nggak juga. Kita lihat. Jadi gini, banyak contoh bagaimana dulu misalkan seperti kayak Apple-nya Steve Jobs almarhum itu kan juga dimulai dari usaha yang mereka mulai itu usaha itu dari garasi rumah. Jadi kalau kalian punya garasi rumah, kalian bersyukur kalian bisa mulai usaha dari situ gitu loh. Kemudian juga malah lagi Google itu juga memulai usaha itu dari garasi rumah gitu loh, ya kan? Banyak juga yang lain seperti apa lagi? Kalau Facebook itu Mark Zuckerberg itu dia mulai usahakan dari kamar ya tempat posnya itu kan dari ruangan asramanya itu loh. Nah sebenarnya semua usaha dimulai dari yang kecil gitu loh, gitu kan? Dimulai dari kecil, modal dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah itu. Jadi ada juga yang usahanya itu cukup berhasil, ada yang berhasil dan juga ada yang tutup gitu loh. Tapi paling nggak kalian tahu kalau misalkan kalian gagal itu kenapa gagalnya gitu loh, ya kan? Kenapa gagalnya? even usaha misalkan gini, memang setiap usaha itu memang bagusnya harus ada mentornya. Jadi ada mentoring proses, jadi ada proses pendampingan gitu loh. Jadi ada yang mendampingi kalian sampai usaha ini sudah stabil, baru kalian bisa lepas lagi. Bahkan kalau perlu usahanya kalau sudah bagus, udah stabil, udah running well, ya kalian akan menjadi mentor bagi usaha yang lain gitu loh. Gitu kan. Nah jadi seperti itu. Kalaupun juga misalkan kalian pengen didampingi mentor atau juga misalnya kayak ada juga usaha yang sebenarnya itu usaha namanya network marketing. Network marketing ini itu dipelajari di Harvard Business School itu selama 1 semester. Mereka mempelajari network marketing. Dari situ kalian juga kalian bisa melihat apa sih keuntungannya network marketing dengan misalnya usaha yang konvensional gitu kan. Nah, jadi misalkan kalau ya berarti katakan misalnya usaha konvensional membutuhkan modal yang cukup besar atau
usaha konvensional itu harus memiliki keahlian gitu kan. Gampang kan misalkan kalau kalian mau bikin kedai kopi, ya kan, ya kalian mesti tahu dulu siapa yang akan menjadi supplier saya akan mendapatkan suplai kopi dari mana aja gitu loh. Kemudian siapa yang akan menjadi baristanya, kalau saya bayar barista kira-kira cukup nggak? Jadi apa? Jadi kan akhirnya kan kalian menjadi baristanya dulu gitu loh. Gitu. Kalian jadi baristanya, mungkin kalian akan meng-hire satu orang dulu ya untuk bantu kamu gitu kan. Nah, jadi kan tetap harus ada menjadi baristanya yang meracik kopi siapa gitu loh. Yang akan menggiling kopinya siapa gitu loh. Ya kan? Yang akan membuat topping di atas kopinya itu yang ada gambar hati, gambar daun itu kan dibutuhkan keahlian gitu loh. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan teman-teman. Any questions, guys? Oke, tadi siapa tadi? Irna ya. Kalau tadi saya manggil apa? Irna. Irna ada nggak? Irna mana? Irna 3B. Irna Devi. Nggak masuk ya? Irna? Nggak ada ya? Oke, yang lainnya coba deh. Alvin Bayhaki, kira-kira apa usahanya Alvin? Alvin juga nggak ada ya. Anissa Fitri, gimana Anissa? Hadir, Pak. Ya, apa usahanya? Kamu kira-kira apa nih usahanya? Saya sekelompok sama Fadila, Pak. Oh, satu kelompok. Oke, siapa yang beda kelompok ya? Gabriel, Gibi sekelompok, Pak. Debbie, kelompok ya? Iya, Pak. Oke. Gaby beda kelompok. Oh, Gibi beda. Nah, loh. Oh iya, lupa. Itu lanjut. Debbie. Kelompok Gaby makanan juga, Pak. Makan apa? Gibinya nggak ada. Makanannya apa? Makanannya dessert box. Oke. Gaby mana nggak ada suaranya Gaby ya? Ada, Pak, ada. Oke, Gaby gimana? Boleh cerita nggak usahamu apa kira-kira? Biar nanti saya bisa kasih input gitu ya. Gimana Gaby? Usahanya makanan apa? Dessert box seperti apa? Dessert box itu perpaduan cake, terus krim, ada banyak varian rasa sih, Pak. Cake-nya cake apa? Cake-nya macam-macam, tergantung varian rasanya, mulai dari vanilla cake, sponge cake, brownies. Ya. Oke, terus? Dia tuh basisnya apa? Seperti kayak makanan basah gitu atau apa? Dessert, Pak. Dessert ya. Oke. Kamu jual kira-kira harganya berapa? Untuk ada 2 ukuran sih, Pak. Untuk mini cup ukuran 250 ml, range harganya 13 sampai 17.000. Untuk dessert box yang ukuran 500 ml dari 43.000 sampai 45.000. Oke, itu biasa toppingnya pakainya apa? Vanilla, coklat atau gitu? Bisa milih konsumennya atau gimana? Topping bisa. Bisa, Pak, ada berbagai macam varian rasa. Beragam varian rasa ya. Oke. Oke, nah itu usaha udah mulai atau gimana? Udah mulai sih, Pak. Sudah berapa lama? 3 bulan lah, 2 bulan, Pak. 2 bulan, oke. Jalan 3 bulan. Itu yang bikin siapa? Kamu sendiri atau ada orang rumah? Saya sendiri. Kamu sendiri yang bikin. Oke, kemudian kamu kasih nama apa? Dessert box. Tergantung varian rasanya sih, Pak.
Enggak, nama brandnya, nama brandnya. Nama dessertnya kita. Dessertnya kita. Oke. Terus ada contohnya nggak? Ada contoh brand apa? Ada contoh ininya nggak? Contoh logonya. Oh, udah bikin? Contoh. Oh, udah. Bisa di-share nggak? Sebentar ya, Pak. Terserah sih kalau kamu agak keberatan di-share, nggak apa, kamu japri ke saya aja, nggak usah di grup juga nggak apa-apa. Oh, japri aja ya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Oke, palingan kamu jelasin dulu selama ini gimana sistem apa channelnya gimana? Promosinya di mana? Kemudian kamu jualnya? Promosinya endorse juga, mode of mood juga. Terus? Oke, terus? Udah sih Pak, itu aja endorse, terus dari mulut ke mulut, promosi. Terus Udah itu aja. Ada lewat aplikasi online, Gojek, GoFood, GrabFood? Aplikasi online belum, Pak. Belum ya? Kenapa? Sayang loh. Iya, belum. Itu sebenarnya salah satu kita ya, atau ada juga beberapa sih emang kayak misalnya kayak ada bakery dekat rumah saya juga dia nggak berani masukin ke aplikasi online karena Masih variasi proses sih produknya. Pak, tunggu persetujuannya aja. Iya, emang tuh agak lama sih, sebulan lebih ya, hampir 2 Iya. bulan. Kadang juga waktu dulu Iya, saya Pak. restoran gede aja kayak Pizza Hut itu bisa sampai sebulan lebih loh tuh. Ada revisi harga, nunggu dulu gitu kan ya. Oh, ini harganya beda ini. Oh, ini Iya. jam bukanya beda. Waduh. Oh, dengerin komplain dulu lah dari teman-teman bukan, udah saya sampaikan. Oh, ini belum berubah nih Pak Erwin, gimana? Aduh, gitu kan. Itu lama prosesnya, nggak cuma sejam 2 jam ngerubah langsung update gitu kan, butuh waktu gitu. Gitu. Oke, berarti ini kamu makanan basah atau makanan kering? Makanan basah kan ya? Iya, Pak. Nah, soalnya itu kan ada ukuran tadi berapa? Ya, ukuran kecil sama yang besar tadi ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ukuran 200 ml sama 500 ml, Pak. Oke, kalau yang 200 ml itu satu box itu berapa isinya? Satu ya? Oke. Iya, Pak. Terus ada kayak ada paket gitu nggak? Misalkan dia beli berapa, misalkan Kalau bundling itu hampers, Pak, biasanya. apa itu namanya? Untuk hampers. Oke, di bundling biasanya produknya seperti apa di bundlingnya? Di bundlingnya biasanya dapat 2 box, terus ada premium dalgona gitu sih, Pak. Oke. Berarti kamu masih fokus di cake-nya ini dulu ya, belum merambah misalkan ke yang lain. Cake ini kan bahan dasar itu kan Ada minuman. Oh, minuman juga ada. Oke. Ada dalgona salto, Pak. Jadi dia minuman dalam botol gitu. Kalau misalnya dibuka bisa diguling-guling nggak tumpah. Jadi cara minumnya kita harus kocok dulu atau kita aduk dulu sampai dalgonanya larut. Oh, itu unik loh, bagus loh, serius. Ukurannya berapa mili? Ukurannya 250 ml, Pak. Itu ada botol apa? Botol plastik ya? Atau botol apa? Iya, botol plastik. Itu asik loh tuh. Jadi misalkan kalau dibuka terus tumpah gitu ya. Terus dia Enggak. Kalau Nggak, dibuka dia bisa dibalik-balik gitu, Pak, tapi nggak tumpah. Jadi nggak cara tumpah, minumnya kita harus aduk Oh. bagian atasnya dulu. Oh gitu. Atau dikocok sampai semuanya nyatu. Kan ada bagian bawahnya itu kita pakai susu cair. Betul. Terus atasnya pakai krim. Kirim ya, atau krim yang menahan supaya nggak tumpah gitu ya? Atau gimana? Iya gitu, Pak. Oke. Iya. Oke, kamu boleh bikinin itunya nggak BMC-nya? Kau bikinin BMC, kamu japri ke saya, nanti biar saya bisa coba revisi atau nanti kita coba diskusi kayak gini aja, diskusi by WhatsApp atau by video call, nanti saya bantu bikinin BMC-nya karena ini ada yang unik gitu loh. Ini kalau saya endorse ke ketua umum OKOC, kamu keberatan nggak? Halo, Anissa? Oke.
Pak. Iya. Saya endorse ke ketua umum OKOC-nya, kamu keberatan kan? Atau gimana? Minumannya ada berapa varian itu? Halo, ini kamu kok unmute ya? Di mute ya? Gimana, Halo? Pak? Nah, itu kamu variasinya apa aja Enggak, ya? Pak. Variasinya apa aja ya? Variasi apa? Dessert atau minumannya? Minumannya kita ada dalgona Milo, dalgona coffee, matcha. Oke. Itu yang bikin siapa? Dirimu sendiri, Gabriel? Kamu sendiri yang bikin? Saya sendiri, Pak. Tapi itu dia Ada tahan berapa 2 lama tim. ya? Tahan berapa lama ya? Itu kira-kira tahan Kalau berapa lama? Minumannya 7 hari, Pak. 7 hari bisa? Masih kulkas atau gimana? Bisa. Di freezer, ya. Oke, taruh di freezer dulu ya. Tapi kalau misalkan udah dibuka gitu, tahan berapa lama kira-kira? Kalau dibuka tapi di chiller sih bisa sampai 3 hari, Pak. 3 hari ya? Oke, good. Ya udah, tapi Japri ke saya kirimin foto-fotonya ya, boleh ya? Boleh, Pak. Ya. Oke, nanti gini deh. Kalau misalkan saya coba ngomong dulu sama teman saya itu yang apa sih Bro Iim, kalau misalkan dia oke, nanti saya minta tolong kamu coba kirimin itunya aja produknya supaya di endorse, boleh ya? Gimana? Siap, Pak. Oke, sip. Boleh, Pak. Oke ya. Aduh, ini kalau kita bisa ketemu enak nih, saya bisa nyoba nih. Bisa kasih komentar itu loh. Kamu botolnya pesan dari mana? Botolnya online, Pak. Online ada? Ada. Oke. Wah, itu bagus tuh kalau misalkan kamu bisa bikin bentuk botol yang unik gitu ya. Lebih bagus lagi gitu loh. Harganya bisa naik lagi gitu loh. Beneran. Itu jadi misalkan ya kalau perlu misalnya bikin botol yang, tapi kalau bikin botol yang stabil juga nggak bagus ya. Bikin botol yang agak-agak miring-miring gitu mungkin nggak. Pintarnya sebelum. Tapi itu botol yang bentuk bolam, Pak. Iya benar ya kayak gitu. Untuk botol seperti itu ya? Iya. Iya, Pak. Oke, ntar coba Japri ke saya ya, boleh ya? Gitu. Oh iya, Pak. Oke, sip. Ini waktunya udah mau habis, teman-teman. Kita sampai sini dulu aja juga kan. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silakan di grup juga boleh, atau mau Japri ke saya juga boleh. Atau tolong dicek juga tuh ya, di mana di IF2 Indonesian Kreatif itu kan nama-nama kalian sudah saya input. Tapi itu tolong dirubah aja kalau salah, karena kan di situ kan di website itu minta nomor telepon untuk masing-masing anggota. Itu nomor teleponnya saya samakan dengan nomor telepon ketuanya gitu loh. Nanti tolong kalian dirubah-rubah aja. Itu juga tuh kan untuk mengenai bisnisnya, bisnis lainnya itu masuk di mana? Karena saya ngisi masih ngisi di, kalau nggak salah ngisi itu di jasa gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian ini kan kayak Gabriel kan udah masuk ke kuliner, nanti tolong dirubah aja Gabriel. Kamu tuh masuk ke bisnis kuliner gitu ya. Jadi untuk di IF2-nya ya, nanti tolong diisi semuanya dilengkapin gitu loh. Oke teman-teman ya, ada lagi kalau ada pertanyaan silakan nanti ajukan di grup. Kalau mau Japri juga boleh, monggo aja. Silakan, tapi saya sih berharap pertanyaan itu lebih kepada yang konsep-konsep bisnisnya gitu, jadi lebih karena diskusi gitu loh ya, itu sih, itu jadi supaya nanti kita progresnya ada gitu loh, supaya kayak misalnya kayaknya Gabriel progres udah ada, jadi Fadil udah ada, saya mengharapkan yang lain juga sudah mulai kelihatan progresnya gitu loh, jadi biar nggak jalan di tempat gitu loh. Karena ini kan udah masuk ke pertemuan keempat ya, gitu. Jadi sangat berharap paling enggak nanti sebelum pertemuan kelima atau keenam paling lambat ya itu semuanya sudah jadi BMC-nya gitu. Oke nanti Fadil sama Gabriel tolong ya kirimin BMC-nya ke saya ya nanti biar saya coba
saya coba otak-atik, mungkin ada yang kalau salah yang dirubah gitu ya. Oke. Oke, itu dulu aja dari Oke, saya. Pak. Nah, Iya, Pak. Pak, untuk absen gimana Pak? ya. Absen aman kan Pak? Absen aman, nanti gua absenin semuanya, santai aja. Absennya aman. Oke, tenang aja. siap Pak, aman. Yang penting lo amanin Oke. dulu tuh kerjaan lo tuh. Gue sebenarnya pengen lihat kerjaan kalian tuh selesai hari ini gitu. Tapi nggak apa, minggu depan ya saya tunggu deh kalau gitu ya. Gitu loh. Gue amanin absen lo Oke. amanin kerjaan lo deh, udah kerjaan kelompok lo udah barter. Gitu ya, teman-teman ya. Siap. You have to keep your words, gitu. I will keep mine. Gue janji gue akan absenin lo semua pasti. Kalau itu udah janji gue akan gue apa dulu, nggak salah hari ini ada yang mungkin Terima kasih Pak. tapi nggak apa-apa lah. Kan sih, oke lah, kan kalian juga masih bisa ngeliat rekaman video saya di YouTube gitu, oke? Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak ya, guys. Itu. Dan tetap ya semangat ya, walaupun kita lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.